Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Kejadian ini terjadi di kampung kami sekitar tahun 90-an. Sebuah tragedi yang masih membekas hingga kini. Bahkan anak-anak muda yang tidak sempat mengalami masa itu pun tumbuh besar dengan cerita-cerita tentangnya. Tentang Bu Minten, seorang ibu dari 3 anak yang gantung diri di rumahnya siang bolong. Bu Minten hidup dalam keterbatasan. Suaminya hanya seorang kuli bangunan, berangkat pagi pulang petang dengan baju penuh debu semen. Anak pertama dan keduanya masih sekolah, sementara anak ketiganya baru beberapa bulan terlahir dalam keadaan tidak normal. Konon kabarnya Bu Minten sering menangis sendiri di belakang rumah saat menggendong bayinya. Namun, ia tetap menjalani hidup seperti biasa. Setiap pagi, ia menjemur pakaian, menyapu halaman, dan pergi ke kebun belakang untuk meramban sayur. Sambil bersiul-siul, ia memetik bayam, daun singkong, dan kadang pisang muda untuk dijual di warung atau tetangga sekitar. Pagi itu, sekitar pukul 10, beberapa tetangga masih melihat Bu Minten menjemur baju di belakang rumah. Salah satunya Mbok Sarti sempat menyapa, "Tambah cerah ya Bu Minten." Ia membalas dengan senyum tipis dan siulannya yang khas. Tak ada yang menyangka 1 jam kemudian hidupnya berakhir. Anak pertamanya, Seno, pulang lebih awal dari sekolah karena guru sedang rapat. Ia masuk ke rumah, memanggil-manggil ibunya, tapi tak ada jawaban. Bayinya menangis terus dari kamar. Begitu masuk ke ruang tengah, Seno menjerit histeris. Di balok kayu tengah rumah tergantung tubuh ibunya dengan selendang batik lusuh melingkar di leher. Matanya melotot, lidahnya terjulur, kakinya nyaris menyentuh lantai. Kampung kami gempar. Teriakan Seno mengundang tetangga berdatangan. Tak lama, warga ramai berkumpul. Ada yang langsung pingsan melihat jasad Bu Minten. Pak RT segera memanggil Pak Modin untuk mengurus jenazah. Karena suasana yang terlalu ramai dan kondisi jenazah yang sudah mulai membiru, Bu Minten langsung dikuburkan sore itu juga, hanya beberapa jam setelah ditemukan. Malamnya, tahlilan digelar. Warga tumplek-blek memenuhi rumah Bu Minten. Laki-laki duduk di ruang depan, perempuan di dalam. Sebagian bahkan duduk sampai di luar halaman karena tak kebagian tempat. Sekitar pukul 9 malam, saat tahlil sedang khusyuk dibacakan, tiba-tiba terdengar suara siul dari arah kebun belakang. Suara itu persis seperti siulan Bu Minten saat memetik sayur. Suara lirih, pelan namun jelas. Warga saling pandang. Seorang bapak yang duduk paling depan langsung berdiri dan menoleh ke belakang rumah. Lalu terdengar suara tawa pelan, namun sangat khas. Tawa getir, pendek, yang selama ini hanya dimiliki Bu Minten. Sontak, suasana berubah. Beberapa ibu-ibu menangis,
yang di luar rumah lari kalang kabut. Kursi terguling, sajadah terinjak, anak-anak kecil dipeluk erat. Pak Mudin langsung mengakhiri bacaan doa. Malam itu, kampung kami berubah. Sejak saat itu, kampung kami seperti kampung mati setelah Isya. Tak ada yang berani keluar rumah. Anak-anak dilarang main sore terlalu lama. Yang bekerja malam, pulangnya minta dijemput rame-rame. Bahkan pos ronda sempat ditiadakan karena para bapak tidak tahan dengan kejadian-kejadian aneh. Beberapa warga mengaku mendengar suara ketawa Bu Minton saat tengah malam, disertai suara siulan samar dari arah kebun belakang rumahnya. Seorang pemuda pernah melihat bayangan perempuan dengan rambut acak-acakan dan kain batik tergantung di lehernya, berdiri di dekat sumur. Ketika didekati, hilang begitu saja. Tapi bau anyir dan amis masih tertinggal di udara. Yang paling mengerikan, anak-anak Bu Minton sering mendengar suara ibunya memanggil dari dapur. Seno, anak sulungnya, pernah mendapati kain selendang batik itu terlipat rapi di atas kasur, padahal sudah dikuburkan bersama jenazah ibunya. Warga akhirnya mengundang seorang ustadz dari luar kampung. Ruqyah dilakukan selama 3 malam berturut-turut. Kebun belakang ditaburi garam dan bunga 7 rupa. Rumah Bu Minton dikosongkan. Tidak ada yang berani menempati hingga bertahun-tahun kemudian. Kini rumah itu sudah roboh. Hanya sisa pondasi dan sumur tua yang masih tersisa. Tapi sampai sekarang, kalau malam sunyi dan angin berhembus dari arah kebun belakang, masih sering terdengar suara siul lirih dan tawa pendek yang sangat familiar. Iya, itu siulan Bu Minton. Ia masih ada di kampung kami, masih berjalan di antara kita. Arwahnya belum tenang dan mungkin belum akan pernah. Kalau kamu lewat ke kampung kami setelah Isya, jangan bersiul. Siulanmu bisa dijawab, dan jika dijawab, jangan menoleh.